Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Nur Saada. Saya dari kelas 1F jurusan PGSD dengan nomor NIM 151422130. Pada hari ini, saya akan memberikan materi terkait dengan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta sarana pembelajaran yang ada di kelas guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Tujuan pengelolaan kelas bukan sekedar bertujuan untuk mengatur kondisi kelas, tetapi juga meliputi pengaturan berbagai komponen. Menurut Sudirman, pengelolaan kelas pada hakikatnya bertujuan untuk menyediakan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan dalam pengelolaan kelas memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dan bekerja menemukan pengetahuannya. Selain itu, terciptanya suasana sosial memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap, serta apresiasi peserta didik. Pengelolaan kelas tidak hanya mencakup segi fisik seperti kondisi ruang kelas dan fasilitasnya, tetapi juga segi emosional dan intelektual peserta didik. Semua itu harus terencana dengan baik oleh guru sehingga kegiatan pembelajaran di kelas tidak membosankan bagi peserta didik, tetapi justru dapat terus menumbuhkan semangat dan motivasi untuk belajar. Seseorang dapat belajar dengan baik apabila ia merasa telah diterima oleh teman-temannya di kelas sehingga ia merasa aman untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Situasi kelas yang penuh keakraban akan memberikan rasa aman dan kebebasan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Pengelolaan kelas yang tidak efektif akan dapat memunculkan berbagai permasalahan dalam pembelajaran seiring dengan meningkatnya perilaku anak yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, agar suasana kelas menjadi kondusif, perilaku positif yang diharapkan dari anak meningkat dan perilaku yang tidak diinginkan dapat diperkecil, maka guru perlu mengelola kelas secara profesional. Pengelolaan kelas menjadi tugas dan tanggung jawab guru dengan memberdayakan segala potensi yang ada dalam kelas. Setiap guru dituntut secara profesional mengelola kelas sehingga tercipta suasana kelas yang kondusif mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Ruang lingkup pengelolaan kelas terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu bersifat fisik dan non-fisik. Pengelolaan kelas berfungsi untuk membuat perubahan-perubahan dalam kelas, sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas yaitu hangat dan antusias, keluasan, tantangan, penekanan pada hal-hal yang positif bervariasi, penanaman disiplin diri. Menurut Rumana, kelas adalah lingkungan sosial bagi anak atau siswa di mana dalam kelas terjadi proses interaksi siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Kelas menurut Umar Hamalik merupakan suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat pengajaran dari guru. Menurut Arikunto, di dalam didaktik terkandung suatu pengertian umum mengenai kelas, yaitu sekelompok siswa yang pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Pada dasarnya, pengertian kelas dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit, kelas adalah suatu ruangan dibatasi 4 dinding atau tempat di mana siswa-siswa. Sedangkan dalam arti luas, kelas merupakan kegiatan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa-siswa dalam suatu ruangan
untuk suatu tingkat tertentu pada waktu atau jam tertentu. Pengertian ruang kelas menurut pendapat para ahli dapat disimpulkan yaitu suatu ruangan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk menerima suatu pelajaran pada waktu dan jam tertentu. Sekelompok siswa dapat memperoleh pelajaran yang sama dari guru yang sama. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.